Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Suryani dengan NIM 1941033 dari Sistem Informasi PAGIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren data mining pada bidang bisnis. Untuk poin-poin pembahasannya itu ada 1. Pengertian data mining, kemudian fungsi dari data mining pada bidang bisnis, manfaat data mining di bidang bisnis, proses data mining dan contoh penerapannya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian data mining. Data mining adalah suatu proses pengambilan data, penggalian data, serta penggalian informasi dalam suatu data besar atau big data. Nah, biasanya data mining ini menggunakan metode statistika, matematika, dan teknologi kecerdasan buatan. Yang kedua, ada fungsi dari data mining. Fungsi dari data mining yang pertama yaitu deskriptif, di mana fungsi ini untuk memahami lebih jauh dari data yang sedang diamati, lalu data tersebut dapat mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Yang kedua itu ada fungsi prediktif. Fungsi prediktif ini digunakan untuk menemukan pola dari sebuah data. Pola tersebut digunakan untuk memprediksi variabel yang nilainya belum diketahui. Nah, selanjutnya itu ada data mining pada bidang bisnis. Seperti yang kita ketahui, proses bisnis saat ini akan dihadapkan dengan proses mengumpulkan data dengan sangat cepat dan besar. Sumber aliran data yang besar ini bervariasi, biasanya dapat berasal dari transaksi kartu kredit, data pelanggan yang tersedia, data dari bank dan atau lembaga keuangan, serta data yang berasal dari profil pengguna untuk mengakses aplikasi di laptop, ponsel, tablet, dan desktop mereka masing-masing. Penambangan data pada bisnis digunakan untuk menarik informasi spesifik dari volume data yang besar untuk menemukan solusi bagi masalah bisnis perusahaan. Data mining memiliki kemampuan mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat membantu perusahaan tumbuh dengan membuat keputusan yang berlandaskan pada data. Pada dasarnya, keberadaan data mining ini dibutuhkan untuk karena mengingat semakin banyaknya informasi di era teknologi ini. Selanjutnya ada manfaat data mining pada bidang bisnis yaitu 1. Memudahkan pengambilan keputusan. Dalam artian perusahaan dapat terus menganalisa dan mengotomatisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Yang kedua itu ada pengurangan biaya. Jadi data mining ini memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Yang ketiga itu ada membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Selain itu, data mining juga dapat membantu mendapatkan wawasan tentang pelanggan. Jadi perusahaan dapat mengetahui karakteristik antar pelanggan sehingga dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan pelanggan dengan tepat. Selanjutnya ada proses dari data mining. 1. Ada pemahaman bisnis. Langkah awal dalam proses data mining adalah menetapkan tujuan proyek dan mengetahui cara bagaimana data mining dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Dalam tahapan ini, rencana harus dikembangkan seperti menentukan jadwal, action, dan juga pembagian peran. Yang kedua itu ada pemahaman data. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari semua sumber data yang ada. Pada tahap ini, tools visualisasi data mulai digunakan untuk mengeksplorasi sifat-sifat dalam data. Selanjutnya ada persiapan data. Dalam tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan akan melewati data cleaning dan juga data transformasi.
Terus itu yang ketiga ada data modeling. Pada tahapan ini, model matematika digunakan untuk menemukan pola dalam data. Teknik pemodelan akan disesuaikan dengan tujuan bisnis di awal. Selain itu, akan dibuat skenario untuk menguji kualitas dan validitas baru, kemudian menjalankannya pada dataset yang telah disiapkan. Hasilnya harus dinilai untuk memastikan apakah model tersebut dapat memenuhi tujuan data mining. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi itu temuan data, kemudian akan dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan bisnis untuk menemukan apakah dapat digunakan di seluruh organisasi. Dan yang terakhir itu ada deployment. Pada tahapan akhir ini, temuan data mining akan dibagikan ke berbagai platform operasi bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya ada contoh penerapan. Contoh penerapan data mining di bidang bisnis yaitu analisis pasar dan manajemen pelanggan. Penerapan data mining yang paling umum dilakukan dalam sektor pemasaran. Penerapannya itu meliputi beberapa hal, seperti 1. Analisis kebutuhan pelanggan, 2. Yang kedua itu ada profiling pelanggan, yang ketiga ada target pemasaran. Proses terapan data mining ini dapat dilakukan dengan identifikasi produk yang tepat bagi kelompok pelanggan tertentu dan memprediksi faktor-faktor tertentu yang akan menarik pelanggan baru. Begitu, data mining dapat mendukung relasi antar produk dan asosiasi pasar terhadap produk tertentu. Selain itu, data mining juga dapat diterapkan dalam proses analisis perusahaan untuk memprediksi retensi pelanggan hingga kontrol kualitas. Nah, data mining ini juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk manajemen risiko dan analisis kompetitif perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memantau kompetitor dan bagaimana kondisi pasar untuk mengelola target pelanggan atau strategi penetapan harga tertentu. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya ini adalah penggalian data atau data mining ini sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia bisnis saat ini karena mengingat semakin banyaknya informasi di era teknologi, contohnya data transaksi bisnis, data ilmiah, gambar, video, dan data lainnya. Dengan banyaknya data tersebut, dibutuhkan sistem yang mampu mengekstraksi dan mampu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Di dalam dunia bisnis saat ini, penggalian data dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dan juga membantu dalam hal membuat prediksi untuk perencanaan. Hal tersebut karena data mining memberikan informasi yang tepat yang dapat digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.